masalah yang kemarin itu berdampak banget sih buat aku. Ternyata separah ini ya ninggalin masalah di hati kita ya gitu. Kalau di mulut kita bilang ikhlas, ternyata di hati kita belum ikhlas gitu. Karena kita sesakit hati itu. Berbicara tentang waktu, kalau dari Saskia sendiri, misalnya kita ngelihat 5 tahun yang lalu dengan sekarang, apa yang berubah dari Saskia yang dulu dan apa yang masih sama dari Saskia yang dulu dan yang sekarang? Sebenarnya banyak banget hal yang aku rasain justru baru nih transisinya tuh di tahun ini. Tahun ini aku banyak ngerasain ya atas izin Allah ya, maksudnya aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik banget sama aku, yang punya kepentingannya itu tuh bukan kepentingan hanya ya gimana ya kalau aku ngomongnya ya, mungkin ya kalau apa yang aku pelajari nih gitu sekarang, teman-teman aku ini bukan mensupport aku untuk urusan dunia gitu loh. Jadi dia nggak peduli gitu. Aku punya income berapa, aku itu siapa gitu. Followernya berapa? Iya, followersnya berapa. Itu mereka tuh nggak peduli gitu. Yang mereka peduli kalau aku udah kayak ada lampu kuning, itu mereka langsung bisa yang datengin terus udah gitu ngasih tahu. Ayo Kia kajian lagi gitu, terus nice. Tenangin hati lagi, deket lagi sama Allah gitu. Sebenarnya ternyata di umur segini yang gue butuhin tuh itu ya. Karena kalau aku flashback ke 5 tahun yang lalu, banyak banget aku dikasih ujian sama Allah, tapi aku nggak tahu cara nyelesainnya itu untuk, kan mungkin secara teknis ya kita bisa ya gitu nyelesain dengan cara A, B, C, D, bantuan manusia apa segala macam. Tapi kok di sininya kosong gitu. Di sininya tuh aku nggak ngerasa ada solusi yang aku cari, yaitu ketenangan. Ternyata ketenangan itu adalah solusi untuk semuanya, dan ketika hati kita tenang, justru kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara yang lebih bijak dan lebih baik gitu. Betul. Dan alhamdulillahnya itu yang baru aku dapetin sekarang gitu. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin aku belum ada di fase itu. Ini pun juga masih proses. Alhamdulillahnya itu tadi aku bilang, di sahabat-sahabat aku yang selalu ada buat aku di saat aku down, di saat aku kemarin ada ujian yang menurut aku cukup besar banget, itu mereka selalu ada di situ, dan mereka tuh nggak ada kepentingan gitu loh. Itu yang aku, wah ini mahal banget ya punya teman-teman yang kayak gini. Mereka tuh nggak peduli yang abis ini kita ngonten buat, maksudnya ada timbal baliknya gitu. Misalnya kita lo lagi ada masalah gitu, ya udah boleh nggak gue tanyain lo tentang masalah lo, nggak yang kayak gitu loh. Ini justru ya udah no cameras, terus udah gitu kita duduk bareng, apa yang Kia butuhin, terus mau konsultasi nggak, kita coba ketemu sama ustadz ya supaya tenang. Jadi mikirin itu bener-bener kayak it's a true friend memang teman yang sungguh-sungguh peduli gitu, bukan teman yang membantu menunggangi sensasi. Dan ketika masalahnya sudah selesai, sekarang nih aku lagi baru sadar gitu, ternyata di hidup itu yang kita butuhin circle yang seperti ini ya gitu. Kita boleh berteman sama semua orang, kita harus tetap baik. Karena ya aku pernah melewati di mana aku punya lingkungan yang ketika aku ada masalah itu gimana ya, niat mereka tuh baik gitu, niat mereka untuk bikin aku senang, tapi mungkin caranya yang salah gitu, hanya untuk bikin aku ya happy sesaat gitu, kayak diajak jalan-jalan kemana gitu kan. Terus ya nggak salah juga, tapi ternyata yang ini tuh yang lebih berarti ya buat gue, yang ini yang lebih meninggalkan jejak di hati gue gitu. Dan sekarang aku lebih kayak paham lagi, waktu itu ternyata mahal banget. Kemarin aku buang-buang waktu untuk banyak hal yang menurut aku bisa isi lebih untuk sesuatu yang bermanfaat, dan itu nggak aku jalanin gitu. Dan sekarang pas aku ngelihat banyak terinspirasi dari teman-teman aku, ternyata waktu itu tuh mahal banget, dan lingkungan itu tuh penting banget. Itu penting banget karena aku tahu kelemahan aku. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu aku belum berpikir ke situ. Kalau sekarang lebih yang kayak ya lebih berhati-hati, lebih tahu mana yang baik untuk aku, mana yang enggak. Karena kan udah mikirin juga untuk anak kan. Mungkin kalau dulu kan tadi aku cerita juga, dulu tuh aku orangnya gegabah banget untuk ngambil sikap apa segala macam. Kalau sekarang
ya alhamdulillahnya atas izin Allah ya gitu, lebih bisa ambil momen dulu sendiri, berpikir dulu, baru Ambil keputusannya ini gitu. Dan ternyata itu bisa lebih nyaman banget buat aku, bisa bikin aku bener-bener jauh lebih tenang ketika ya namanya hidup kan pasti ada aja ya ujiannya gitu kan, nggak dari dalam rumah sendiri, ada aja gitu pasti. Namanya hidup ya ada pasti ujian gitu. Betul. Jadi saya setuju banget. Dengan siapa kita bergaul itu penting banget. Lingkungan kita itu akan mempengaruhi kita, dan maksudnya mendengarkan apa yang kamu sharing itu sangat terlihat bahwa yang kamu cari sekarang bukan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi kayak tadi followers atau mungkin kayak profit atau dan seterusnya, tapi ya hal-hal lain, orang-orang yang memang tahu yang bisa mengisi hati kamu, yang kamu sendiri pun juga mencari cara atau mencari jawaban bagaimana kamu bisa mengisi yang menjadi tenang itu kan. Karena jujur masalah yang kemarin itu berdampak banget sih buat aku. Aku kan sempat ada masalah tuh difitnah sama orang, suamiku sih sebenarnya, direct itu ke suamiku. Cuma kan tetap namanya istri ya, perempuan tuh lebih panas gitu. Dan itu masa-masa terberat aku. Dan aku sampai, karena aku nggak pernah ngelihat suami aku tuh sesakit hati itu gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin aku drop banget, dan aku ngelewatin masa itu menurut 2 tahun nih kalau nggak salah, itu sebelum aku program hamil. Ngelewatin 2 tahun itu tuh bener-bener sambil program lagi, mungkin jadi lebih sensi, lebih mentalnya tuh nggak sekuat itu gitu. Dan setelah ngelewatin fase itu aku pikir udah selesai, masalahnya udah selesai, udah hilang. Ternyata tuh masih ada bekasnya. Ada somehow tuh di bawah alam sadar kita berdua, aku dan suami tuh ternyata separah ini ya ninggalin masalah di hati kita ya gitu. Kalau di mulut kita bilang ikhlas, ternyata di hati kita belum ikhlas gitu, karena kita sesakit hati itu. Dan nah ini kan sesuatu yang harus dicari nih solusinya nih. Way outnya gimana nih? Kita nggak mungkin terus-terusan punya dendam kayak gini, nggak boleh gitu kan. Sementara kita tahu kita harus saling memaafkan, dan kalau misalnya memaafkan itu bukan hanya untuk orang yang dimaafkan, tapi untuk kitanya juga. Akhirnya ya udah, itu balik ke aku perlahan mencari circle yang baik buat aku, yang buat support system aku lah. Nah disitulah awal mulanya akhirnya aku bisa bertemu healing dengan sahabat-sahabat ini, mulai proses healing yang benar ya. Oke. Jadi ini kita harus kilas balik dikit dulu nih ya, biar yang mereka mengerti konteksnya. Ya, bawaannya ngeliat kamu pengen curhat loh. Tapi that is very true sih. Maksudnya buat kalian yang mungkin belum, atau mungkin waktu itu tidak terlalu mengikuti, jadi Zaskia tadi sempat sharing ya, itu ada momen yang benar-benar sangat membekas banget. Karena pada waktu itu berapa tahun yang lalu berarti? 3? Itu 2019 ya 2019, kasusnya kalau nggak salah. Sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu sempat ada fitnah dengan mantan partner bisnis yang mengatakan bahwa suaminya Zaskia, Irwansyah, menggelapkan uang dan seterusnya lah, dan itu cukup sangat mengganggu kalian pastinya. Banget kan. Pada masa itu ya jujur pada ya mungkin orang ngelihatnya kan aku nggak pernah ngasih statement apapun, cuman sekali waktu itu karena ada masukan dari pengacara juga, tapi udah itu benar-benar pertama dan terakhir. Habis itu aku nggak pernah ngasih statement apapun lagi ya, seingat aku, insya Allah. Dan ya ternyata dahsyat banget, karena ngaruhnya tuh bukan cuman ke sakit hatinya kita, tapi kan juga ke kerjaan, ngaruh ke semuanya pada masa itu ya. Pada masa itu, betul. Ditambah pada masa itu ketika hal itu terjadi, sebenarnya kamu juga lagi dalam program untuk punya anak kan, hamil, dimana yang namanya pikiran tuh nggak boleh stres. Aku di BAP. Aku ke Bandung, di BAP itu aku lagi program hamil, bayangin kan. Abis disuntik-suntik hormonnya gimana, terus udah gitu aku harus di BAP dari, kalau nggak salah sampai 9 jam aku di BAP gitu, dari pagi sampai ya udah pokoknya udah gelap aja keluar. Aku udah nggak tahu jam berapa, udah benar-benar melelahkan banget ya. Itulah hidup ya, ada masa-masanya. Betul. Tapi memang benar sih seperti yang kamu bilang. Maksudnya saya percaya bahwa perkenanan Allah, Tuhan itu selalu ada di kamu dan Mas Irwan. Dan walaupun mungkin pada saat itu banyak orang-orang yang mungkin
berprasangka yang tidak baik karena kan mereka berasumsi, belum tentu benar, tapi kan orang juga udah punya asumsi kan. Ya tapi kalian berdua sungguh-sungguh ya sangat sabar menjalani ujian itu. Karena gak ada pilihan sih sebenarnya. Aku jujur ya, maksudnya aku nggak sesabar itu orangnya. Kalau suamiku iya, suamiku tuh masya Allah banget, kayak pada saat itu aku nggak sesabar itu orangnya. Jadi bener-bener yang kayak, ya orang kan ngelihatnya di luar mungkin yang kayak karena silent, jadi orang nggak tahu sebenarnya apa yang aku rasain banget gitu kan pada saat itu. Karena memang alhamdulillahnya aku nggak, dari dulu selalu dididik sama orang tua aku kalau ada masalah ya udah diem. Iya. Bukan berarti diem kita kalah kok gitu, akan ada masanya, biarkan waktu yang berbicara. Itu selalu diajarin sama orang tua aku. Dan alhamdulillah karakter suamiku juga yang kalau ada masalah dia nggak akan ngomong, nggak akan ngebela diri, karena percuma kita ngebela diri di saat semua orang berpikir kita salah. Mau kalau kita ngomong jatuhnya kita ngebela diri aja gitu kan, nggak akan menyelesaikan masalah kan pada saat itu. Ya itu sih. Iya. Dan ternyata berapa lama berarti akhirnya dinyatakan tidak bersalah? Karena saya ingat itu menjadi momen yang penting juga kan di hari itu, menjadi hari, di hari yang itu yang aku diumumin aku hasil aku beta HCG. Jadi kalau di program bayi tabung tuh kita kan misalnya tes pack udah positif tapi itu nggak bisa jadi pegangan, jadi kita harus double check lagi pakai beta HCG itu, tes darah. Dan alhamdulillah waktu itu pas dinyatakan positif, hasil lab keluar, hasil dari kantor polisi juga keluar berbarengan, makanya cuma beda berapa menit doang di hari yang sama. Tapi itulah keajaiban Allah ya. Aku sampai sekarang kalau ngebayangin momen itu tuh masih amazed dengan kebesaran Allah. Dan makin ngerasa oh ya kita manusia itu tuh benar-benar nothing gitu. Kita benar-benar, ya Allah tuh kadang-kadang pengen nunjukin aja, Tuhan tuh pengen nunjukin aja kalau misalnya kita tuh bukan siapa-siapa, kita tuh bukan apa-apa. Lo mau pakai power lo sebesar apapun, kalau gue bilang belum waktunya selesai, ya nggak selesai gitu. Tapi begitu indahnya ketika kita udah di titik pasrah. Aku tuh pernah sampai yang sujud tuh nangis. Aku bener-bener bilang, oke, aku nyerah. Aku nyerah. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa tanpa Engkau ya Allah. Jadi kalau misalnya aku nyerah untuk masalah ini, karena waktu itu menjelimet banget masalahnya. Ada banyak hal yang aku nggak bisa ungkapin kan gitu di umum. Jadi benar-benar aku ngerasa waktu itu sama suami benar-benar ditekan abis kanan kiri, dizolimin dengan cara yang benar-benar sangat tidak manusiawi lah. Sampai akhirnya aku satu hari aku sujud, aku benar-benar nangis, benar-benar aku bilang, aku benar-benar nyerah. Aku nggak tahu lagi aku mau minta tolong sama siapa. Aku udah nggak percaya lagi sama manusia. Aku cuma percaya sama Engkau ya Allah. Tunjukkanlah kebesaran-Mu. Udah sampai di situ. Hari itu aku harusnya datang ke, ada panggilan lagi lah gitu. Tapi aku udah ngerasa mental aku sama badan aku tuh udah kayak gak nyatu gitu loh. Pikiran aku sama badan aku tuh udah aku capek. Aku udah bener-bener gak ada power sama sekali. Untuk ngejawab pertanyaan pun aku udah gak ada power gitu. Aku bener-bener udah pasrahin sama Allah. Dan Masya Allah tabarakallah tuh akhirnya hari itu aku dibilang udah gak usah datang dulu, di pending. Nggak tahu gimana caranya. Aku juga gak ngerti, pengacaraku pun juga bingung gitu. Ini di pending dulu ya gitu, nanti kan aku bilang aku nggak bisa datang nih, kurang enak badan gitu. Biasanya kan dikasih ini lagi kan, tapi ya udah nanti dikabarin lagi deh ya, nanti bikin aja surat tertulis dulu gitu. Sampai berapa hari kemudian ya itu tiba-tiba nggak lama masalahnya selesai. Kita dapat kabar baik lah gitu. Dan langsung dapat hadiah. Hari itu juga. Dan sekarang anaknya bisa terlahir dengan sehat. Di situ aku mikir, oke, ternyata memang jadi manusia itu nggak boleh sombong. Semuanya itu kita harus serahin sama pencipta kita. Jadi kalau misalnya kita tetap mau menyelesaikan masalah dengan cara kita, ya masalahnya nggak akan selesai. Itu pelajaran besar dalam hidup aku. Sampai sekarang itu jadi pegangan aku. Ketika ada masalah sekecil apapun, oh ya udah berarti aku udah tahu caranya. Caranya adalah kembalikan ke yang ngasih kita ujian. Betul. Ya karena dia kan yang tahu jawabannya kan.
Jadi there is another extraordinary story yang menurut saya itu pasti akan menjadi bukan hanya cerita untuk kalian berdua, kamu dan Irwan ya, tapi anak yang ada di kandungan kamu yang sekarang terlahir dengan luar biasa. Saya yakin itu menjadi cerita mukjizat yang luar biasa juga gitu untuk dia gitu. Nah, tapi berarti yang kamu ceritakan tadi, yang ketika kamu bilang masih ada rasa healingnya, seperti kayak lagi depres, itu berarti setelah semua itu terjadi tetap aja masih ada rasanya ya. Iya. Tapi itu manusiawi sih menurut saya. Itu setelah masalah ya, walaupun suamiku tuh jauh, malah suamiku tuh sampai kan kebetulan yang rival kita ini nih, beliau kan sedang, kemarin aku dengar kan ditahan kan. Itu tuh sampai suamiku nanya ke aku, dia sedih. Dia sedih. Aku gak ngerti deh, Irwan tuh hatinya Masya Allah. Dan almarhumah mertuaku tuh persis kayak suamiku. Hatinya tuh luar biasa lapang sekali. Jadi aku banyak belajar dari beliau. Terus suamiku bilang, dia ditahan. Terus dia duduk, matanya berkaca-kaca. Aku nanya, kamu nangis karena kamu nginget rasa sakit hati kamu, atau kamu nangis karena apa? Yang aku masih amazed aja sama cara Allah ngebalikin situasi. Dan ini mudah-mudahan Allah tolong kita ya, yang mudah-mudahan Allah jaga kita nggak boleh jahat sama orang, karena kita tahu kan balasannya tuh langsung di dunia. Dan aku jujur nggak tahu kenapa Allah kasih hati aku, kok aku malah iba sama dia. Aku pengen jenguk dia, aku pengen ngobrol sama dia gitu. Aku pengen bilang sama dia kalau misalnya aku udah ikhlas maafin, dan apa yang bisa kita bantu, kita harus nanya sama dia. Karena kan aku denger masalah ya adalah dari teman-teman gitu, kayak ada kesulitan ABCD gitu. Sampai suamiku tuh nanya gitu, apa yang bisa gitu. Aduh, yang ini terlalu berat buat aku belum di level kamu. Dan dari situ aku tapi introspeksi diri gitu. Oh ternyata yang apa yang aku rasain dan cara aku bereaksi itu salah gitu. Ya mungkin itu balik lagi kayak tadi kakak bilang kan gitu, itu naturally aja gitu loh. Itu manusiawi, itu hal yang lumrah dirasakan manusia. Tapi ternyata yang action suamiku ini, reaksi suamiku ini juga itu patut dipelajari loh gitu. Dan aku dari situ aku mikir gitu, aku harus bisa nih kayak dia, dan aku harus benar-benar itu bukan cuma di mulut tapi di hati. Akhirnya aku konsultasi sama ustadz gitu, nanya tentang ini dan dijelaskan gimana reward dari Allah ketika kita itu benar-benar memaafkan manusia gitu. Masa kamu nggak pengen dosa-dosa kamu dimaafin sama Allah? Maafin manusia. Kalau kamu pengen dosa-dosa kamu juga dimaafin. Iya ya, since dosa gue juga banyak, oke gue harus berubah nih. Itu sih semuanya proses ya. Betul. Proses. Nggak yang aku dari dulu langsung kayak orang kan banyak yang ngomong gitu, oh, sabar banget itu. Nggak segitunya aku. Ya. Mungkin suamiku ya, tapi aku nggak segitu, dan aku banyak belajar dari suamiku. Iya, proses yang mendewasakan sih. Iya. Dan menurut saya kenapa tadi saya bilang itu manusiawi banget, karena aku pun juga pernah mengalami beberapa momen yang itu sebenarnya kalau aku bayangin tuh itu seperti kayak pressure yang begitu kuat dan begitu kencang, dan itu menyakitkan pastinya. Tapi of course kita berusaha untuk sabar, diam, dan kita percaya gitu bahwa Tuhan pasti akan membawa kita keluar dari cobaan atau masalah atau ujian ini gitu. Dan ketika itu sudah selesai, of course kita bersyukur ya. Cuma sometimes seperti sebuah hal yang kalau pressure itu terlalu kuat, begitu udah lepas kan mungkin bekasnya masih ada gitu, dan mungkin butuh waktu dan butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan juga untuk benar-benar mengisi tempat itu sehingga itu benar-benar pulih, dan bahkan ya nggak ada kerasa lagi gitu. Bahkan sebagai manusia mungkin seperti yang tadi Mas Irwan lakukan gitu, mungkin dia juga bingung, ya tapi sometimes yang dirasakan lebih banyak kasih dan cintanya ya, karena ya mungkin itu yang sudah dipenuhi di dalam kalian berdua.
Itu ngaruh banget sih, Iya. level imannya beda dia. Iya, tapi bersyukur kamu punya teman-teman yang luar Masya biasa, Allah, sahabat-sahabat yang akhirnya membawa kamu terus berproses sampai tahap inilah. Alhamdulillah. Iya, itu yang berubah berarti. Kalau yang nggak berubah apa dari seorang Zaskia? Yang nggak berubah ya apa ya? Banyak. Apa ya? Aku juga bingung sih kalau misalnya kayaknya mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang negatif ya. Mudah-mudahan apa yang nggak berubah itu bukan sesuatu hal yang memang harus dirubah. Iya. Jadi mudah-mudahan yang tetap seperti dulu itu hal-hal positif yang justru bisa jadi acuan untuk bisa lebih melakukan daripada yang dulu. Mudah-mudahan. Tapi pasti kekurangan ya, setiap manusia pasti banyak banget kekurangannya. Apalagi aku yang masih dalam tahap proses belajar. Yang nggak berubahnya mungkin aku suka nggak terlalu baperan orangnya kalau misalnya dinasehatin atau di gas, mudah-mudahan nggak sebaperan itu. Aku suka belajar, aku suka ditegur dengan cara yang baik, terus untuk aku introspeksi diri gitu untuk berubah. That's nice. Masih banyak yang tetap sama dari seorang Zaskia, masih sama-sama pembelajar kayak tadi kan, masih sama-sama suka fashion. Ya. Oh iya, dari sisi itunya itu. Jadi ngomongnya terlalu kehidupan, jadi udah otaknya udah kesana. Iya, masih sama-sama ya itu terus bersabar dan terus berproses ya. Amin. Ya. Tapi kalau Zaskia yang sejak kecil itu cita-citanya apa sih sebenarnya? Waktu